BP salah, saya mengundang Massimo Moratti dan semua yang ingin menyelamatkan San Siro. Inter dan AC Milan bertekad untuk membangun stadion baru di kota untuk memodernisasi infrastruktur mereka dan meningkatkan pendapatan, tetapi bagian dari rencana yang melibatkan penghancuran San Siro yang ada telah bertemu dengan oposisi, yang menjadi semakin terorganisir. Dalam pandangan Salah, bagaimanapun, referendum dan diskusi publik yang diusulkan oleh gerakan bukanlah solusi yang layak, dan mereka akan melakukan lebih baik untuk mengatur pembelian stadion. Cara terbaik adalah mengajukan proposal untuk membelinya, dan kemudian maju dan kami akan siap ketika saatnya tiba untuk menjual aset ini. Saya beralih ke Massimo Moratti, karena saya mengerti bahwa dia telah menjadi bagian dari inisiatif ini. Mungkin ada referendum tetapi itu tidak bisa menghilangkan kekuatan saya untuk membuat keputusan ini karena saya dipilih untuk membuatnya. Di antara mereka yang maju, saya memikirkan Moratti, jika mereka ingin mendapatkannya, kami sangat senang. Massimo Moratti tidak menghargai pernyataan BP Salah, mengapa saya membeli San Siro. Moratti secara resmi bergabung dengan gerakan, ya untuk melestarikan Meazza yang bertujuan menghentikan pembongkaran San Siro sebagai bagian dari rencana Inter dan AC Milan untuk membangun stadion baru di kota itu. Gerakan ini bertujuan untuk mengajukan petisi agar diadakan referendum yang memungkinkan publik untuk memilih apakah stadion yang ada akan dibongkar atau tidak. Namun, Salah merasa bahwa keputusan tentang stadion baru yang diusulkan telah dibuat, dan pembangunan akan dilanjutkan dengan persetujuan Dewan Kota. Salah menyarankan bahwa jika penentang pembongkaran San Siro bertekad untuk melestarikan stadion, maka mereka harus membelinya dari kota daripada mencoba untuk campur tangan lebih jauh secara politik. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Untuk apa saya membelinya? Agar anak-anak bermain di dalamnya. Kami merasa bahwa San Siro harus tetap menjadi satu-satunya stadion di Milan, namun jawaban wali kota membuatnya terdengar seperti pembangunan stadion baru akan diterima begitu saja. Dan jelas bahwa tidak mungkin memiliki keduanya. Tetapi ia tidak hanya ingin menjaga stadion sebagai monumen, tetapi terus membuat Inter dan Milan bermain di dalamnya. Luciano Castellini, Samir Handanovic adalah kiper hebat meski ada beberapa kesalahan. Handanovic sekarang menjalani musim ke-10-nya di Giuseppe Meazza, dan pada usia 37 tahun, ada beberapa rumor bahwa ia telah melewati performa terbaiknya. Klub secara luas dilaporkan memiliki kesepakatan dengan Andre Onana dari Ajax untuk musim depan yang akan membuat pemain berusia 25 tahun itu bergabung sebagai pengganti jangka panjang Handanovic. Namun, pemain Slovenia itu tetap menjadi nomor satu yang tak terbantahkan untuk musim ini, dan penampilannya terkadang menyelamatkan poin-poin penting bahkan jika pada kesempatan lain ia harus mengorbankan timnya. Castellini percaya bahwa kritik yang dihadapi Handanovic musim ini adalah hasil dari standar tinggi yang telah ia tetapkan selama waktunya bersama klub. Ketika Anda terbiasa bermain dengan baik, setiap kesalahan disorot, tetapi Handanovic tetaplah penjaga gawang yang hebat meski dengan beberapa kesalahan, ujar Castellini. Luigi Pavarese, Inter masih favorit Scudetto jelang Napoli. Pertahanan gelar Inter tidak dimulai dengan awal yang buruk, tetapi mereka duduk 7 poin di belakang Partenope serta rival sekotanya AC Milan di klasemen. Keduanya telah menang 10 kali dan seri 2 kali dari 12 pertandingan pembukaan mereka. Nerazzurri akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mengejar kedua rival ini mengingat performa impresif yang telah mereka tunjukkan sejauh ini di musim ini, tetapi Pavarese berpandangan bahwa masih banyak yang harus dilihat dan Napoli akan diuji lebih banyak lagi. Musim terus berjalan daripada sejauh ini. Inter masih menjadi favorit bagi saya yakin bahwa kami akan mencapai puncak tetapi secara tahayul saya akan mengatakan bahwa kami harus menunggu. Ujar Pavarese. Tentang apakah pertandingan antara Inter dan Napoli pada hari Minggu akan menjadi penentu dalam perebutan Scudetto, dia menyatakan, tidak, ini masih awal, tetapi kemenangan akan bagus dan penting. BP Marotta, tantangan pelatih terhadap VAR tidak harus menjadi prioritas.
Marotta berpandangan bahwa aspek terpenting dalam penerapan VAR adalah konsistensi keputusan dan pengurangan kesalahan yang jelas. Nerazzurri adalah salah satu klub di papan atas Italia yang memiliki masalah dengan VAR sejauh musim ini, dengan penalti diberikan kepada Juventus di malam hari di San Siro di mana Bianconeri menyamakan kedudukan salah satu yang utama. Beberapa pelatih dan bahkan eksekutif klub telah berbicara tentang efek negatif yang mereka rasakan saat memimpin dan khususnya penggunaan VAR pada musim mereka hingga saat ini. Tidak segera jelas apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini, tetapi dalam pandangan Marotta jawabannya adalah tidak memberi pelatih kemampuan untuk menentang keputusan. Mengurangi kesalahan selalu menjadi tujuan VAR, proses pengembangan sedang berlangsung yang menunjukkan hasil. Tetapi sistemnya masih perlu disempurnakan, memberi panggilan kepada pelatih tidak bisa menjadi prioritas. Prioritas harus diberikan pada keseragaman keputusan di semua situasi yang muncul, ujar Marotta. Inter Milan melakukan segalanya untuk Robin Gosens di musim panas. Inter Milan tertarik untuk mengontrak Robin Gosens di bursa transfer musim panas mendatang dengan maksud agar dia menjadi pengganti Ivan Perisic saat kontraknya berakhir pada musim panas 2022. Opsi untuk terus berkembang di tingkat proyek. Penyerang Kroasia itu mengakhiri kontraknya di akhir musim dan semuanya sepertinya mengindikasikan bahwa dia tidak akan memperbarui hubungannya dengan klub, jadi semuanya sepertinya mengindikasikan bahwa dia akan meninggalkan klub dan meninggalkan ruang yang sulit untuk ditutup karena dia telah bagian penting dalam rotasi. Robin Gosens telah menjadi pilihan utama untuk memasoknya di musim panas, meskipun tampaknya operasi yang sangat rumit. Inter bisa mempertimbangkan keluar Januari untuk Perisic. Inter kini tampak pasrah kehilangan Ivan Perisic secara gratis dan sepertinya pemain Kroasia itu tidak akan menandatangani kontrak baru di klub. Pilihan pemain adalah untuk tidak memperbarui dan pilihannya sekarang tidak dapat diubah. Sementara Inter tidak akan senang dengan kepergiannya, BP Marotta dan Piero Ausilio akan dengan senang hati memastikan bahwa pengeluaran gaji Inter berkurang. Dan untuk alasan keuangan, Inter bahkan bisa mempertimbangkan untuk keluar pada Januari sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu dari penjualannya. Jika klub dapat membelanjakan sesuatu untuk sang pemain, Inter akan dengan senang hati menjualnya pada Januari.